Shalom, Horas. Saya Ronald Marpaung dari kelas 11 Rumpun 7 dengan NISN 00923200406. Di sini saya akan membuatkan video remedial ujian akhir semester genap mata pelajaran PJOK. Soal yang pertama, Bagas adalah seorang remaja. Setiap memiliki waktu luang, Bagas memanfaatkan dengan bermain game online. Bagas juga jarang melakukan olahraga. Dia berolahraga 1-2 kali dalam seminggu, yaitu bermain futsal bersama teman-temannya di akhir pekan. Berdasarkan contoh kasus di atas, gaya hidup yang dijalani oleh Bagas adalah gaya hidup. Jawaban yang tepat adalah B, kurang aktif. Dan soal yang kedua, seorang yang menjalani gaya hidup sedentary tidak banyak melakukan aktivitas atau gerak yang ditandai dengan pengeluaran energi yang rendah. Berikut yang tidak termasuk risiko yang mungkin dialami oleh orang yang menjalani gaya hidup sedentary adalah C. Dislokasi tulang. Soal yang ketiga, perhatikan aktivitas berikut. 1. Pergi dan pulang sekolah berjalan kaki. Dan yang kedua, mengonsumsi makanan bernutrisi. Yang ketiga, tidur dan beristirahat yang cukup. Dan yang keempat, bermain game berjam-jam di hadapan laptop. Yang kelima, minum air putih kurang dari 8 liter dalam setiap hari. Gaya hidup meliputi yang dianut seorang dengan berbagai aktivitas hidup sehat. Aktivitas di atas yang termasuk gaya hidup sehat ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang tepat adalah A, 1, 2, dan 3. Soal yang keempat, faktor risiko terkena penyakit kronis yang secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global diakibatkan karena kurangnya. Jawaban yang tepat adalah A, aktivitas fisik. Soal yang kelima, berbagai upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menunda munculnya penyakit atau gangguan kesehatan merupakan pencegahan. Jawaban yang tepat adalah A, primer. Soal yang keenam, berjalan kaki, menyapu lantai, mengasuh adik, mencuci baju, termasuk dalam aktivitas fisik dalam kategori. Jawaban yang tepat adalah E, ringan. Soal yang ketujuh, latihan kelenturan kadang diabaikan oleh banyak orang. Di keseharian, kelenturan diterapkan saat melakukan aktivitas. Jawaban yang tepat adalah E, memungut barang. Soal yang ke-8, latihan stamina adalah aktivitas yang bermanfaat untuk jantung, paru, atau sistem kardiorespirasi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Jawaban yang tepat adalah E, latihan stamina berlangsung lama hingga 30 menit, hingga memompahkan darah ke seluruh otot, hingga kerja jantung paru bekerja mendekati maksimal. Soal yang ke-9, teman sekelasmu terbiasa makan sayur dan tidak suka daging. Menurutnya, suatu yang bernyawa tidak layak untuk dibunuh, untuk dikonsumsi. Apa saranmu untuk temanmu tadi? Jawaban yang tepat adalah C, minum susu. Soal yang ke-10, dalam 6 bulan terakhir, kalian kurang melakukan aktivitas fisik akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi sebau penyakit. Waktu istirahat kalian bertambah dan pola makan tetap seperti biasa. Apa yang akan terjadi? Jawaban yang tepat adalah B. Yang ke-11, untuk meregenerasi tubuh setelah berlatih keras, sebaiknya kita melakukan mengonsumsi jenis makanan. Jawaban yang tepat adalah A, protein. Soal yang ke-12, untuk meningkatkan aktivitas fisik dalam rangka untuk kesehatan paru, jantung, dan organ tubuh lainnya dibutuhkan durasi waktu. Jawaban yang tepat adalah D, 30 menit. Soal yang ke-13, definisi dari aktivitas sedang adalah. Jawaban yang tepat adalah A, kegiatan yang membutuhkan tenaga terus-menerus, gerakan otot yang bernama atau kelenturan, flexibility. Soal yang ke-14, istilah overtraining menunjukkan pada. Jawaban yang tepat adalah E, semua jawaban benar. Jawaban yang benarnya
A. Kondisi kurangnya aktivitas fisik. B. Latihan fisik yang terlalu berat dan terlalu sering. C. Pola makan yang tidak sehat. D. Kurang istirahat setelah berolahraga. Yang ke-15, istirahat yang cukup setelah berolahraga pentingnya untuk. Jawaban yang tepat adalah C. Memulihkan energi. Soal yang ke-16, seorang pria berusia 30 tahun datang ke klinik untuk konseling. Ia cemas karena baru saja menggunakan jarum suntik secara bergantian bersama temannya yang positif HIV. Pernyataan: bagaimana cara penularan penyebab utama HIV yang paling umum? Jawaban yang tepat adalah C. Berbagi jarum suntik atau peralatan narkoba. Soal yang ke-17, pasien TN10 umur 35 tahun didiagnosa HIV sejak 2 tahun lalu dan kini mengeluh diare cair parah selama 1 bulan. Berat badan turun drastis serta sering terkena infeksi jamur. Pertanyaan: mengapa penderita AIDS sangat mudah terserang berbagai penyakit infeksi oportunistik? Jawaban yang tepat adalah C. Sel CD4 yang merupakan bagian sistem kekebalan telah dihancurkan adalah kekebalan tubuh. Soal yang ke-18, seseorang perawat sedang merawat pasien HIV atau AIDS di ruangan penyakit dalam. Karena takut tertular, keluarga menolak melakukan kontak fisik dengan pasien dan meminta perawat membatasi interaksi. Pertanyaan: bagaimana respon dan tindakan perawat yang paling tepat dalam menangani kasus tersebut? Jawaban yang tepat adalah B. Mengedukasi keluarga bahwa HIV tidak menular melalui kontak fisik biasa. Soal yang ke-19, seorang perempuan usia 63 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan buang air besar lebih dari 10 kali sehari yang disertai dengan nyeri abdomen. Hasil pengkajian fisik ditemukan membran mukosa kering, turgor kulit tidak elastis. Dari hasil lab Na.2.105 K/3.3 dengan ID 110/70 mmHg N/Hr sama dengan 90 X per menit dengan suhu 38 Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien di atas? Jawaban yang tepat adalah E. Kekurangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Soal yang ke-20, TNJ yang berusia 25 tahun terdiagnosa HIV dan AIDS. TNJ mengaku pada dokter beberapa bulan setelah mengidap HIV AIDS, ia merasakan badannya mudah letih dan TNJ mengaku bahwa keadaan itu sangat mengganggu aktivitasnya. Bukankah usia TNJ masih tergolong pada usia yang produktif? Diagnosa keperawatan apakah yang cocok untuk kasus di atas? Jawaban yang tepat adalah A. Intoleransi aktivitas. Soal yang ke-21, TNJ mendatangi rumah sakit untuk melakukan konsultasi dengan dokter karena sang keponakan yang belum genap 1 bulan mengalami diare, demam tinggi, dan setelah dilakukan pemeriksaan, keponakan TNJ ternyata didiagnosa penderita HIV AIDS. Kasus di atas, faktor apa yang menyebabkan keponakan TNJ yang masih bayi sudah menderita HIV dan AIDS? Jawaban yang tepat adalah B. Riwayat kesehatan keluarga. Soal yang ke-22, kegiatan orang normal pada Odija yang dapat menyebabkan penularan HIV AIDS adalah B. Berbagi jarum suntik. Yang ke-23, yang bukan cara pencegah tertular penyakit HIV AIDS adalah. Jawaban yang tepat adalah A. Penyalahgunaan narkotika dengan suntikan yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan atau bergantian. Soal yang ke-24, seorang yang terinfeksi oleh HIV maka virus ini akan menyerang. Jawaban yang tepat adalah B. Sel darah putih. Soal yang ke-25,
Satu di antara cara pencegahan terpapar HIV dan AIDS adalah selalu memakai alat pelindung diri. Soal yang ke-26. Kecemasan, depresi, hiperaktif merupakan bagian dari dampak HIV dan AIDS. Dari aspek jawaban yang tepat adalah B. Psikologis. Soal yang ke-27. Gereja yang dialami apabila seorang telah masuk fase pertama HIV adalah jawaban yang tepat adalah B. Sering merasa mual, muntah, kelelahan, serta demam. Soal yang ke-28. Badan Organisasi PBB yang menangani AIDS atau HIV adalah jawaban yang tepat adalah C. UNAIDS. Soal yang ke-29. Satu di antara dampak fisik HIV dan AIDS adalah jawaban yang tepat adalah A. Rentan terhadap bakteri. Soal yang ke-30. HIV adalah singkatan dari, jawaban yang tepat adalah Human Immunodeficiency Virus. Sekian dari video remedial saya yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Dadah.